Yang pertama itu adalah perangkat pemroses atau processing device, yang mana memiliki fungsi otak dari komputer yang bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi, mengolah data, dan menjalankan program-program yang diperlukan. Contohnya itu ada seperti CPU atau Central Processing Unit, yang mana di situ adalah perangkat pemroses utama dalam komputer yang bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi-instruksi yang diberikan. Kemudian ada perangkat masukan atau input device, yang mana perangkat masukan digunakan untuk memasukkan data atau informasi ke dalam komputer. Contohnya itu seperti keyboard, mouse, scanner, dan webcam, yang mana itu contoh perangkat masukan yang umum yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Kemudian ada perangkat keluaran atau output device, yang mana memiliki fungsi digunakan untuk menampilkan atau menghasilkan output dari data yang telah diproses oleh komputer. Contohnya itu seperti monitor, printer, speaker, dan proyektor. Semua itu adalah contoh perangkat keluaran yang digunakan untuk menampilkan hasil dari pemrosesan data oleh komputer. Kemudian ada perangkat penyimpanan atau storage device, yang mana memiliki fungsi digunakan untuk menyimpan data, program, dan informasi dalam jangka waktu yang lebih panjang atau lebih lama. Contohnya itu seperti hard drive, solid state drive atau SSD, kemudian ada USB flash drive, dan memory card, yang mana itu semua adalah contoh perangkat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan data dalam komputer. Agar perangkat-perangkat tersebut terhubung dalam sebuah jaringan komputer, pertama melalui kabel jaringan, WiFi, atau teknologi jaringan lainnya. Dalam jaringan komputer, perangkat dapat saling berkomunikasi dan berbagi data melalui protokol komunikasi yang ditetapkan. Kemudian, peran jaringan dalam komunikasi data, yaitu adalah jaringan komputer memungkinkan perangkat-perangkat tersebut untuk berkomunikasi dan berbagi data secara efisien. Data dapat dipindahkan dari perangkat masukan ke perangkat pemroses untuk diproses. Kemudian hasil pemrosesan data dapat dikirim ke perangkat keluaran untuk ditampilkan atau dicetak. Jaringan komputer juga memungkinkan berbagi data antara perangkat penyimpanan sehingga informasi dapat diakses dari berbagai perangkat dalam jaringan. Dengan adanya jaringan komputer, kolaborasi, pertukaran informasi, dan akses data akan lebih mudah dan efisien. Dan yang kedua itu tentang perangkat lunak atau software. Perangkat lunak atau software itu adalah kumpulan instruksi atau program komputer yang digunakan untuk mengkontrol, mengelola, dan menjalankan perangkat keras atau hardware komputer. Perangkat lunak ini dapat berupa sistem operasi, program aplikasi, atau program bahasa yang memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai tugas di komputer. Kemudian ada 3 jenis utama perangkat lunak. Yang pertama itu ada sistem operasi, yang mana sistem operasi ini memiliki fungsi bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya komputer seperti memori, prosesor, dan perangkat keras lainnya, yang mana ini memberikan antarmuka pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. Contohnya itu seperti Windows, macOS, Linux, yang mana memiliki peran seperti sistem operasi memungkinkan pengguna untuk menjalankan program-program, mengelola file, dan menggunakan perangkat keras komputer dengan efisien. Kedua ada program aplikasi, yang mana memiliki fungsi perangkat lunak yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu sesuai kebutuhan pengguna, seperti pengolah data, spreadsheet, atau program desain grafis. Contohnya itu ada seperti Microsoft Office, Word, Excel, atau PowerPoint. Kemudian ada Adobe Photoshop. Memiliki peran membantu pengguna dalam melakukan pekerjaan sehari-hari seperti menulis dokumen, membuat presentasi, atau mengedit gambar. Kemudian yang ketiga ada program bahasa atau language program, yang mana program bahasa digunakan untuk membuat, mengedit, dan menjalankan program komputer dalam bahasa pemrograman tertentu. Contohnya itu seperti Visual Studio Code atau IntelliJ IDEA, yang mana memiliki peran memungkinkan pengembang untuk menulis kode program, menguji program, dan mengembangkan aplikasi atau perangkat lunak dengan menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Perangkat lunak ini memiliki peran penting dalam sistem komputer karena tanpa perangkat lunak, perangkat keras tidak dapat berfungsi. Sistem operasi mengatur sumber daya komputer dan menyediakan antarmuka pengguna. Program aplikasi ini memberikan fungsionalitas khusus untuk kebutuhan pengguna, sedangkan program bahasa memungkinkan pengembangan untuk membuat aplikasi sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi yang diinginkan. Dan dengan adanya perangkat lunak ini, komputer dapat digunakan untuk berbagai tujuan dan tugas yang beragam sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jawaban yang ketiga, yang mana brainware merujuk pada unsur manusia atau individu yang terlibat dalam penggunaan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Brainware memiliki peran yang sangat penting dalam TIK karena mereka merupakan pengguna, pembuat, dan inovator di balik teknologi tersebut. Peranannya termasuk pengembangan aplikasi, manajemen sistem informasi, analisis data, dan berbagai aktivitas lain yang memanfaatkan teknologi untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian, brainware ini memiliki beberapa tantangan utama dalam mengembangkan brainware yang berkualitas dalam TIK, yang mana itu meliputi pertama, kurangnya keterampilan dan pelatihan, yang mana tantangan utamanya adalah kurangnya keterampilan dan pelatihan yang diperlukan untuk memahami, mengelola, dan mengembangkan teknologi informasi. Kemudian adalah perubahan cepat dalam teknologi, yang mana kemajuan teknologi yang cepat itu memerlukan brainware untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan tersebut. Kemudian yang ketiga ada kurangnya keahlian khusus,
yang mana spesialis dalam bidang-bidang tertentu seperti keamanan cyber, analisis data, atau pengembangan aplikasi seringkali menjadi tantangan bagi brandware yang ingin berkembang. Untuk meningkatkan kualitas brandware dalam mendukung perkembangan TIK secara efektif, beberapa solusi konkret yang dapat dilakukan adalah yang pertama, pelatihan dan pendidikan berkelanjutan. Memberikan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan kepada brandware untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam bidang TIK. Kemudian ada mendorong inovasi dan kreativitas, yang mana ini berfungsi untuk mendorong brandware untuk berinovasi dan berkreasi dalam pengembangan solusi TIK yang inovatif dan efektif. Kemudian yang ketiga ada kolaborasi dan pertukaran pengetahuan, yang mana ini mendorong kolaborasi antara brandware baik dalam tim maupun dengan pihak eksternal, serta memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam bidang TIK. Kemudian yang keempat ada mengakses sumber daya dan materi belajar, yang mana ini memastikan akses brandware terhadap sumber daya dan materi belajar yang relevan dan mutakhir untuk mendukung pengembangan keterampilan dan pengetahuan mereka. Dengan menerapkan solusi ini, kualitas brandware dalam TIK dapat ditingkatkan sehingga mereka dapat menjadi penggerak utama dalam mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan inovatif. Jawaban nomor 4, Internet adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan perangkat komputer di seluruh dunia, yang mana ini memungkinkan pertukaran informasi, komunikasi, dan akses ke berbagai sumber daya secara cepat dan efisien. Cara kerja internet umumnya melibatkan pengiriman data melalui jaringan yang terhubung oleh protokol komunikasi seperti TCP atau IP yang memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi satu sama lain. Nah, pengaruh positif dari internet ini yang pertama itu ada di pendidikan, yang mana internet memberikan akses ke sumber daya pendidikan seperti e-book, jurnal akademis, dan kursus online, memungkinkan pembelajaran jarak jauh dan akses ke informasi yang lebih luas. Kemudian pengaruh positif selanjutnya itu ada di bisnis, yang mana internet memungkinkan bisnis untuk memperluas pasar, beriklan secara global, dan meningkatkan efisiensi dalam operasi bisnis. Kemudian pengaruh positif yang ketiga itu ada di komunikasinya sendiri, yang mana internet memfasilitasi komunikasi cepat dan murah melalui email, media sosial, dan aplikasi pesan instan. Kemudian yang keempat ada kehidupan sosial, yang mana internet memungkinkan orang untuk tetap terhubung dengan teman dan keluarga, berbagai pengalaman, dan memperluas jaringan sosial. Kemudian untuk contoh konkretnya sendiri itu yang pertama ada di pendidikan, yang mana siswa dapat mengakses sumber belajar online, mengikuti kursus jarak jauh, dan berpartisipasi dalam diskusi akademis secara virtual. Kemudian di bisnis itu, perusahaan dapat menjual produk secara online, beriklan melalui media sosial, dan berkomunikasi dengan pelanggan menggunakan email. Kemudian ada di komunikasi, yang mana individu dapat berkomunikasi dengan teman dan keluarga di seluruh dunia melalui aplikasi pesan instan dan video call. Kemudian di kehidupan sosial, orang dapat terhubung dengan komunitas online yang memiliki minat dan hobi yang sama, berbagi informasi, dan mendukung satu sama lain secara virtual. Kemudian untuk pengaruh negatif dari internet sendiri itu yang pertama adalah informasi palsu, yang mana internet memudahkan penyebaran informasi palsu dan hoax yang dapat membingungkan dan menyesatkan pengguna. Kemudian yang kedua itu pengaruh negatifnya di keamanan data, yang mana risiko keamanan data seperti pencurian identitas, malware, dan serangan cyber dapat mengancam privasi dan keamanan pengguna. Kemudian ketergantungan pada internet dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental, isolasi sosial, dan kehilangan kemampuan berinteraksi secara langsung. Kemudian untuk contoh konkretnya sendiri itu yang pertama ada di informasi palsu, yang mana penyebaran berita palsu dapat memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap informasi yang diterima. Kemudian di keamanan data, pencurian data pribadi seperti informasi kartu kredit dapat mengakibatkan kerugian finansial bagi individu. Kemudian di ketergantungan, yang mana ketergantungan pada internet ini dapat mengganggu tidur, menurunkan produktivitas, dan mengganggu interaksi sosial di dunia nyata. Nah, dalam kesimpulannya, internet memiliki dampak yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, baik positif maupun negatif. Bagi pengguna untuk menggunakan internet secara bijaksana, kritis, dan bertanggung jawab untuk memaksimalkan manfaatnya dan mengurangi risikonya. Jawaban yang kelima tentang kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Yang mana AI sendiri itu adalah cabang dari ilmu komputer yang bertujuan untuk menciptakan mesin yang dapat belajar, berpikir, dan bertindak seperti manusia. Sistem AI menggunakan algoritma dan data untuk mengenali pola, membuat keputusan, dan menyelesaikan tugas tanpa intervensi manusia. Implikasi kecerdasan buatan dalam berbagai aspek kehidupan manusia itu yang pertama termasuk kepada etika. Perlu adanya standar etika dalam pengembangan dan penggunaan AI untuk memastikan bahwa teknologi ini digunakan secara bertanggung jawab dan tidak merugikan manusia. Yang kedua itu ada di pekerjaan. AI dapat mengubah landscape pekerjaan dengan menggantikan tugas-tugas rutin,
namun juga membuka peluang untuk pekerjaan baru yang berkaitan dengan pengembangan, pemeliharaan, dan pengawasan sistem AI. Dan yang ketiga itu ada privasi. Pengguna AI dalam analisis data dan prediksi dapat menimbulkan kekhawatiran terkait privasi data individu, sehingga perlu adanya kebijakan yang mengatur penggunaan data secara aman dan presisi. Kemudian prediksi mengenai masa depan kecerdasan buatan dalam 10 tahun ke depan mencakup perkembangan yang pesat dalam berbagai bidang, seperti yang pertama itu adalah di pengembangan AI yang lebih cerdas. AI akan semakin canggih dan cerdas dalam memahami dan merespon lingkungan, bahasa, dan situasi yang kompleks. Kemudian yang kedua ada integrasi AI dalam berbagai industri, yang mana AI akan semakin banyak digunakan dalam berbagai industri seperti kesehatan, otomotif, keuangan, dan lainnya untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi. Kemudian yang ketiga ada peningkatan layanan AI personal, yang mana AI akan semakin terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari melalui asisten virtual, sistem rekomendasi, dan aplikasi pintar lainnya. Kemudian untuk contoh konkret dalam aplikasi kecerdasan buatan ini untuk saat ini dan potensinya di masa depan, yang pertama itu ada asisten virtual, yang mana contoh saat ini adalah Siri, Google Assistant, dan Alexa yang membantu pengguna dalam menjawab pertanyaan, mengatur jadwal, dan memberikan rekomendasi. Nah, potensi di masa depan adalah asisten virtual yang lebih responsif dan cerdas dalam memahami kebutuhan pengguna. Kemudian yang kedua ada mobil otonom, yang mana mobil otonom saat ini menggunakan teknologi AI untuk mengemudi secara otomatis, yang mana potensi di masa depan adalah mobil yang lebih pintar dan aman dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Dengan pengembangan AI yang pesat, penting untuk terus memantau dan mengelola implikasi etis, hukum, dan sosialnya agar teknologi ini dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi manusia tanpa mengorbankan nilai-nilai dan kepentingan yang lebih besar. Baiklah, sekian jawaban dari saya untuk memenuhi tugas nilai akhir semester saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.